Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Naila Azahra dari kelas 10 MIPA 3. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sejak kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan, bahkan runtuh sekitar abad ke-14, mulailah proses islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas muslim di Palembang. Palembang pada akhir abad ke-16 sudah merupakan daerah kantong Islam terpenting atau bahkan pusat Islam di bagian selatan yang biasa disebut Pulau Emas. Bukan saja karena reputasinya sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi Arab atau Islam pada sebelumnya, tetapi juga dibantu oleh kebesaran Malaka yang tak pernah melepaskan keterlibatannya dengan Palembang sebagai tanah asalnya. Palembang sekitar abad ke-16 sudah ada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Demak. Masa pemerintahan Paterodim seperti diberitakan Tome Pires 1512 sampai 1515. Bahkan pada waktu itu penduduk Palembang berjumlah lebih kurang 10.000 orang. Tetapi banyak yang mati dalam serangan membantu Demak terhadap Portugis di Malaka. Mereka berdagang dengan Malaka dan Palhang dengan junjung sebanyak 10 atau 12 setiap tahunnya. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras dan bahan makanan, katun, rotan, lilin, madu, anggur, dan lainnya. Meskipun kedudukan Palembang sebagai pusat penguasa muslim sudah ada sejak 1550, nama tokoh yang tercatat menjadi sultan pertama Kesultanan Palembang ialah Susuhunan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mukminin Syahid Al-Imam atau Pangeran Kusumo Abdurrahman atau Kiai Mas Endi sejak 1659 sampai 1706. Palembang berturut-turut diperintahkan oleh 11 sultan sejak 1706 dan yang sultan yang terakhir yaitu Pangeran Kromojoyo atau Raden Abdul Azim Purbolinggo pada masa 1823 sampai 1825. Kontak pertama Kesultanan Palembang dengan VOC terjadi pada 1610. Tetapi karena VOC tidak dipedulikan kepentingannya, maka selalu terjadi kerenggangan. Pada 1658, wakil dagang VOC yaitu Ochkers beserta pasukannya dibunuh dan 2 buah kapalnya yaitu Worcester dan Jakarta dirampas. Akibatnya pada 4 November 1659 terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana Johan van der Laan. Pada perang ini, keraton Kesultanan Palembang dibakar. Demikian pula Kuta dan permukiman penduduk Cina, Portugis, Arab, dan bangsa-bangsa lainnya yang berada di seberang Kuta juga dibakar. Kota Palembang dapat direbut lagi oleh pasukan Palembang dan kemudian dilakukan pembangunan kembali. Kecuali Masjid Agung yang hingga kini masih bisa disaksikan meskipun sudah ada beberapa perubahan. Selanjutnya di Masjid Agung Palembang. Masjid Agung mulai dibangun pada 28 Jumadil Awal 1151 Hijriah atau 26 Mei 1748 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I yang menjabat pada 1724 sampai 1758. Pada masa pemerintahan putranya yaitu Sultan Ahmad Najmuddin 1758 sampai 1774, syiar agama Islam semakin pesat. Pada waktu itu berkembanglah hasil-hasil sastra keagamaan dari tokoh-tokoh antara lain
Abdus Somad Al-Palimbani, Kemas Fakhruddin, Kemas Muhammad Ibn Ahmad, Muhammad Muhyiddin Ibn Syekh Sibabuddin, Muhammad Ma'ruf bin Abdullah, dan lainnya. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Palembang sejak pemerintahan Sultan Mahmud Badruddin II mendapat serangan dari pasukan Hindia Belanda pada Juli 1819 atau yang dikenal sebagai Perang Menteng, diambil dari kata Munting He. Serangan besar-besaran oleh pasukan Belanda pimpinan J.C. Walterbuk yang terjadi pada Oktober 1819 juga dapat dipukul mundur oleh prajurit-prajurit Kesultanan Palembang. Tetapi pihak Belanda pada Juni 1821 mencoba lagi melakukan penyerangan dengan banyak armada di bawah pimpinan Panglima Jenderal de Cook. Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap kemudian dibuang ke Ternate. Kesultanan Palembang sejak 7 Oktober 1823 dihapuskan dan kekuasaan daerah Palembang berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda dengan menempatkan Residen John Cornelius Regents yang tidak diterima. Sultan Ahmad Najaruddin Prabu Anom karena memberontak akhirnya ditangkap, kemudian diasingkan ke Banda, dan seterusnya dipindahkan ke Manado. Walaupun putra dari Sultan Badarudin memiliki kepribadian yang kuat, berbakat, serta terampil dalam diplomasi atau strategi perang, tetapi kehancuran dari kerajaan atau Kesultanan Palembang tidak bisa dielakkan lagi, karena ada beberapa faktor yang mendukung hancurnya kerajaan Palembang. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy!